Setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia masih mengalami masa yang sulit. Pihak Belanda pada saat itu kembali ke tanah air bersama NICA. Kedatangan Belanda memunculkan konflik yang berakhir pada agresi militer Belanda I pada tahun 1947. Selanjutnya, dilakukan pertemuan kembali pada tanggal 13 Maret tahun 1946, dan dilanjutkan pada tanggal 16 dan tanggal 17 Maret tahun 1946 yang menghasilkan dokumen Formula Jakarta. Dokumen ini berisi nota kesepahaman untuk bernegosiasi dan membahas pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, dilakukan pertemuan kembali pada tanggal 13 Maret tahun 1946, dan dilanjutkan pada tanggal 16 dan tanggal 17 Maret tahun 1946 yang menghasilkan dokumen Formula Jakarta. Dokumen ini berisi nota kesepahaman untuk bernegosiasi dan membahas pertemuan selanjutnya. Setelah pertemuan itu, wakil dari Belanda membuat koalisi baru yang bernama Koalisi Bersama untuk memulai negosiasi dengan Indonesia. Komite ini diketuai oleh Wim Schermerhorn dari Belanda. Perundingan yang dilakukan menghasilkan gencatan senjata pada tanggal 14 Oktober yang nantinya akan disusul oleh pertemuan di Linggajati pada tanggal 11 November tahun 1946. Perundingan Linggajati atau Perjanjian Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 11 November tahun 1946 hingga tanggal 13 November tahun 1946 di Linggajati, Kuningan, Jawa Barat. Perundingan tersebut sebenarnya berjalan semestinya selama 3 hari itu. Namun, penandatanganan Perjanjian Linggajati baru dilakukan pada tanggal 25 Maret tahun 1947 di Istana Merdeka, Jakarta. Beberapa bulan kemudian setelah penandatanganan, Belanda melanggar perjanjiannya dengan melakukan agresi militer. Perjanjian Linggajati sempat memakan waktu cukup lama, yakni 3 hari hingga mencapai kesepakatan pada tanggal 13 November tahun 1946 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Perundingan tersebut menghasilkan beberapa butir perjanjian sebagai berikut. Belanda mengakui Indonesia secara de facto dengan wilayah yang diakuinya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda diharuskan meninggalkan wilayah de facto Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Januari tahun 1949. Republik Indonesia dan Belanda akan melakukan kerjasama untuk membentuk negara Indonesia Serikat, yakni Republik Indonesia Serikat, RIS. Salah satu negaranya adalah Republik Indonesia, RI. Republik Indonesia Serikat akan membentuk aliansi Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai presidennya. Dampak positif Perjanjian Linggajati. Indonesia mendapatkan citra di mata dunia internasional. Meningkatnya citra tersebut membuat semakin banyaknya dukungan negara-negara lain atas sahnya kemerdekaan Indonesia. Belanda mengakui Republik Indonesia untuk penguasaan terhadap teritorial Jawa, Sumatera, dan Madura. Pengakuan tersebut menjelaskan bahwa Indonesia secara de facto menguasai wilayah-wilayah tersebut. Berakhirnya konflik antara Belanda dengan Indonesia, walaupun pada akhirnya, Belanda melanggar perjanjian tersebut dengan melakukan agresi militer. Dampak negatif Perjanjian Linggajati. Perjanjian tersebut bisa saja memberi Belanda waktu untuk menjadi lebih kuat dalam segi militer untuk kembali menduduki Indonesia. Banyak kelompok di Indonesia yang menentang perjanjian tersebut, seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jong.